Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solihah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Nah, ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Yaitu seekor kucing. Kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Perasaan Dayu sangat senang ketika memelihara hewan peliharaan. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya adalah memeliharanya dengan baik dan bertanggung jawab. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, Dayu sudah mendapatkan haknya untuk memelihara hewan peliharaan. Pertanyaan kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Dayu sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu bertanggung jawab untuk memberi makan dan membersihkan kotoran si mungil. Keenam, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Dalam hal ini, Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Nah, semoga kalian yang mempunyai hewan peliharaan di rumah sudah melaksanakan hak dan kewajiban kalian secara seimbang ya. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalnya memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban kita ketika memelihara hewan. Bisa kalian tulis ya di buku temanya masing-masing. Yang pertama, haknya bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan, hilang dari rasa kesepian, belajar bertanggung jawab, serta belajar mandiri. Dan kewajiban kita yang pertama, memberi makan dan minum, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit, serta memberikan perhatian dan kasih sayang. Apabila kita menjalankan kewajiban kita dengan baik, hal tersebut memberikan dampak bagi hewan dan memberikan dampak yang baik juga bagi lingkungan sekitar kita. Misalnya yang pertama, memberi makan dan minuman hewan peliharaan. Maka dampak bagi hewan tersebut, hewan akan menjadi sehat. Dan dampak bagi lingkungan kita, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Dampaknya hewan bersih dari kotoran dan kutu, serta lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Selanjutnya, memberikan kandang yang baik. Maka dampak bagi hewan tersebut adalah hewan dapat hidup dengan baik serta lingkungan menjadi tertib. Lalu mengobati ketika sakit dan memberi vaksin, maka dampaknya hewan menjadi sehat. Dan dampak bagi lingkungannya adalah
Lingkungan tidak khawatir adanya penyakit menular dari hewan. Yang terakhir, memberikan perhatian dan kasih sayang. Dampak bagi hewan, hewan menjadi penurut. Dampak bagi lingkungan, lingkungan hidup damai. Nah, namun ada dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, apa saja bisa kita lihat ya pada tabel berikut ini. Apabila kita tidak memberi makan dan minum hewan peliharaan, maka dampak bagi hewan tersebut adalah ia menjadi kelaparan dan haus. Dampak bagi lingkungan kita adalah menimbulkan suara yang berisik. Lalu kita tidak membersihkan atau memandikan binatang peliharaan tersebut, dampak bagi hewan adalah hewan menjadi kotor dan tidak terurus. Dan dampak bagi lingkungan adalah dapat menimbulkan penyakit. Dan lain sebagainya ya, bisa kalian baca lalu ditulis di buku temanya masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar tentang mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Nah, contohnya bisa kalian lihat ya pada gambar yang ada pada video pembelajaran hari ini. Berikut ini adalah langkah pembuatan mozaik. Bisa kalian perhatikan ya pada gambar dari langkah pertama sampai dengan langkah keempat. Marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap hewan peliharaan. Kedua, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong atau utuh. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.